Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Lutfi Service. Oke, di depan saya sudah ada Redmi 4A yang kasusnya ini no signal ya, atau tidak ada layanan ya, atau panggilan darurat. Ini dikarenakan ya tiba-tiba kayak begini ya, user sih bilangnya tiba-tiba dan tidak tahu penyebab dan kronologinya bisa terjadi seperti ini ya. Biasanya ini terjadi kebanyakan di handphone Xiaomi ya, karena Xiaomi kebanyakan lemahnya itu di sinyal ya. Dan nggak jatuh nggak apapun, sinyal tiba-tiba hilang. Itu sangat banyak sekali kasus yang saya temukan ketika saya terjun di dunia servis handphone ya. Jadi kita langsung bongkar saja untuk Xiaomi Redmi 4A ini untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada yang copot ataukah dari IC-nya ataukah dari jalurnya ya. Yang pertama untuk mengetahui kasus sinyal di handphone Xiaomi ataupun di handphone Android dan semua tipe HP itu kita cek dulu dari jalurnya, dan kita cek juga kalau ada switch antenanya, kita cek ya apakah dia nyambung ataukah ada yang putus ya. Tetapi untuk di Xiaomi itu kebanyakan kalau diakibatkannya secara tiba-tiba, tidak ada kendala jatuh atau apapun itu, biasanya terjadi karena IC WTR-nya yang lemah ya. Biasanya gitu. Dan sebelum kita melakukan pergantian IC WTR, hal yang harus kita terapkan terlebih dahulu, rehot IC WTR-nya terlebih dahulu ya. Biasanya IC WTR kalau masih bagus, dia bakal nongol lagi sinyalnya, tetapi kalau sudah jelek ya kita wajib ganti untuk IC WTR-nya. Untuk IC WTR, untuk itu yang paling kecil, komponen yang paling kecil di sana ya. Oke, kita bongkar aja. Untuk mesinnya kita copot dulu semua. Untuk switch antenanya kita lepaskan. Untuk fleksibel baterai, fleksibel LCD, dan fleksibel touchscreen-nya juga kita lepaskan semuanya ya. Karena di sini saya akan lakukan rehot terlebih dahulu untuk IC WTR-nya sebelum melakukan pergantian IC WTR-nya ya. Karena servis handphone itu kita lakukan dari hal yang paling mudah terlebih dahulu ya. Kalau kita ganti IC WTR-nya mungkin akan lebih sulit lagi dan durasinya pun juga akan lebih panjang lagi. Jadi kita rehot dulu, siapa tahu berhasil ya. Ya kalau memang rehot tidak mempan ya, di sini saya akan langsung melakukan pergantian IC WTR. Kebetulan stok di saya itu masih banyak untuk stok IC WTR Xiaomi Redmi 4A, Redmi 5A, dan Note 5 itu sama IC WTR-nya ya. Oke, jadi IC WTR yang kecil yang saya tunjuk tadi. Jadi sebelum kita rehot ataupun copot IC, kita tambahkan dulu plug. Di sini plug yang saya gunakan adalah plug mekanik ya, yang original. Yang mereknya ini Mekanik UP50 plug pasta ya. Bukan yang 2000 perakan. Kalau yang 2000 perakan tuh biasanya saya gunakan buat angkat konektor. Tetapi sekarang saya jarang banget menggunakan yang 2000 perakan. Bukan sombong, tetapi lebih enak yang mahal sekalian ya. Karena lebih awet juga, nggak mudah mencair. Dia tetap stabil dan seimbang untuk plugnya ya. Fungsi plug itu, kalau kalian pengen tahu ya, untuk memanasi komponen biar komponen yang kita panasi itu biar lebih stabil dan lebih maksimal, merata sama plug itu ya. Oke, jadi di sini saya panaskan untuk IC WTR-nya dengan tegangan panasnya 6 dan anginnya itu 4 ya. Untuk panasnya kenapa saya ambil 6? Karena blower saya ini sudah oleng ya. Blower yang saya gunakan itu adalah blower Quix 850A. A itu artinya analog ya. Kalau D itu digital. Jadi yang saya gunakan ini bukan digital tetapi analog ya. Untuk setelan blower buat kalian yang mau rehot IC ataupun mau mencopot IC, itu setelan biasanya disesuaikan sama blower kalian masing-masing ya.
biasanya kalian harus menganalisanya berapa panasnya dan anginnya berapa. Biasanya untuk yang blower yang bagus itu panasnya itu 4 dan anginnya cukup 3,5 ataupun 3. Dan paling panas itu 4,5 untuk mengangkat IC dan merehot IC. Di sini saya sudah melakukan rehot pada IC WTR Redmi 4A ini, dan sudah kita melakukan rehot, kita bersihkan dengan menggunakan tisu sambil kita tekan-tekan supaya si kaki yang ada di bawah IC WTR itu bisa menyatu ke mesinnya lagi ya. Itu adalah kuncinya rehot atau cara kerjanya rehot itu supaya si kaki-kakinya IC itu kembali menyatu dengan si kaki-kaki yang ada di mesinnya atau kembali menjadi baru ya. Dan kita juga harus mendiamkannya apabila handphone dalam keadaan panas sudah kita rehot, kita langsung pasangkan, itu nggak bakal optimal. Dan saya pun juga belum pernah mencoba aja ya. Ketika mesin dalam keadaan panas sesudah kita pergantian IC ataupun sudah kita rehot, kita langsung pasangkan ke dalam mesin, saya belum pernah sama sekali. Karena mesin dalam kondisi panas dan mungkin bisa jadi nyala, tetapi komponen yang panas tersebut akan mengakibatkan kerusakan karena dipaksa berjalan pada saat komponen itu sedang lagi panas-panasnya. Oke, jadi di sini saya diamkan selama beberapa menit, sekitar 1-2 menit, dan ini pun juga ada saya percepat sedikit ya untuk mempersingkat waktu ya, karena kalian pun juga nggak mungkin menonton mengeringkan IC seperti ini diamkan begini ya. Jadi ini agak saya percepat, tetapi enggak saya percepat banget karena agar kalian tahu bahwa sesudah kita memanasi IC ataupun rehot IC WTR ataupun IC lainnya, kita harus diamkan dulu sejenak ya. Kalau kalian ada kipas, kalian bisa kipas-kipas juga, kalian bisa tiup-tiup juga dengan menggunakan mulut kalian ya. Kalau sudah dirasa kering ataupun ada anget-angetnya dikit, kita langsung tambahkan thinner untuk membersihkan sisa plug-plug yang ada di kapasitor resistor di sebelah IC-nya ya. Karena kalau menggunakan tisu itu hanya yang bersihnya itu di komponen IC WTR-nya saja, tidak di komponen resistor. Oke, kita akan mencobanya. Ketika kita sudah melakukan rehot pada IC WTR, apakah handphone ini akan kembali normal ataukah handphone ini masih tidak ada layanan ataupun panggilan darurat ya. Kalau misalkan ini tidak normal, kita akan lanjut ke part keduanya, yaitu pergantian IC WTR di Redmi 4A ya. Jadi saya juga ini masih bimbang ya, apakah handphone ini bisa kita rehot IC sinyalnya ataukah kita harus melakukan pergantian pada IC WTR-nya ya. Jadi untuk langkah pertama kita rehot dulu IC WTR-nya. Kalau direhot masih belum, kita ganti IC WTR-nya. Dan penyebab handphone tidak ada sinyal itu ada banyak ya, karena di sekeliling dekat IC WTR itu ada banyak sekali IC. Itu IC-nya semua IC sinyal, ada IC WTR yaitu IC 4G, IC PA yaitu IC 2G, dan IC RFP itu IC 3G, dan itu lingkaran IC sinyal. Tapi untuk para teknisi, kita mengetahui mana yang rusaknya IC WTR, mana yang rusaknya IC PA, dan mana yang rusaknya IC RF ya. Kita bisa mengetahui berkat analisa ilmu yang saya dapatkan dari sekolah dulu ya. Oke, jadi buat kalian semua yang belum subscribe sambil menunggu video ini selesai, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya yang warna merah di pojok bawah kanan video ya, sampai berubah berwarna abu-abu ya. Dan jangan lupa di samping kanannya itu ada lonceng, kalian tekan lonceng itu dan kalian klik semua ya. Jadi setiap kali saya upload video terbaru akan ada notifikasi di YouTube kalian, di atas bar notifikasi kalian bahwa saya sudah upload video terbaru. Jadi kalian yang mendapatkan notifikasi terbaru setelah saya upload video terbaru saya ke YouTube. Semoga bermanfaat apapun yang saya bagikan ke kalian semua ya. Oke, jadi inilah 4A yang sudah saya rehot tadi ya. Dan bisa kalian lihat di sini ada bar sinyal ya, tetapi kita tidak mengetahui apakah ada jaringan selulernya bisa dihidupkan ataukah tidak ya. Biasanya kebanyakan juga ada yang bisa dihidupkan, adapun juga yang tidak setelah sinyalnya nongol.
Dan ini alhamdulillahnya ternyata IC WTR-nya masih bisa kita akalin dan masih bisa kita lakukan reroute untuk perbaikan di sinyal Xiaomi Redmi 4A ini ya. Untuk kalian semua perlu dicatat bahwa servisan itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Merehout juga ada ilmunya, dan untuk memperbaiki sebuah handphone yang rusak itu pun juga ada ilmunya. Kalau kalian asal-asalan mau servis sendiri itu bakal berakibat fatal dan bakal merembet ke komponen yang lainnya. Jadi untuk kasus yang tidak ada sinyal ataupun kalian tidak ada alatnya, mohon serahkan saja kepada teknisi yang sudah berpengalaman. Oke, jadi di sini kita buka dulu YouTube untuk memastikan bahwa ini bisa ya digunakan untuk data selulernya. Dan di sini saya ketikkan Lutfi Service dan wah, dia belum subscribe nih. Dia belum tahu nih ada channel Lutfi Service di sini. Jadi kita klik dulu tombol subscribe-nya ya. Dan ini yang service itu adalah teman saya, tetapi dia belum subscribe. Dia brengsek sekali. Goblok dia ya. Gue suruh subscribe dari dulu, dari zaman gue masih 100 subscribe sampai 5.000, sekarang dia baru. Ini pun juga masuk handphone dia servisan ke konter saya, jadi saya subscribe secara paksa ya gitu ya. Dari dulu saya minta sama dia, ternyata dia enggak. Ya itulah teman ya, terkadang teman itu ada yang asli dan ada pun juga yang palsu. Ada pun juga yang palsu ya. Seperti teman saya ini, saya butuh subscriber dan saya meminta kepada teman saya buat subscribe channel saya, dan dia iya, tetapi belum. Pas saya servis dia ketahuan belum subscribe. Itu kan goblok ya guys. Oke guys, jangan dipikirkan ya. Buat kalian semua yang belum subscribe, dukung terus channel saya supaya saya tetap semangat untuk upload hampir setiap hari, dan insya Allah apapun yang saya bagikan selalu bermanfaat buat kalian semua, khususnya kalian semua yang mau belajar menjadi teknisi handphone ya. Oke, jadi ini goblok juga gue ya. Ini nggak ada lensa nih, nggak ada lensa. Padahal belakangnya belum dipasang gitu. Tuh kan belum dipasang. Ini gue liatin sambil ketawa nih. Itu belum dipasang tuh, bukan bego tuh. Tuh dibuka lagi tuh. Tuh kan tuh ngapain coba? Aduh, ini efek corona guys. Jadi konter saya itu lagi ya terbilang sepi sih tidak ya, tetapi ya kalau dibilang sepi juga iya. Jadi antara tidak dan iya. Jadi saya jadi pelupa kayak gini karena nggak tahu kenapa yang ada di dompet itu cuma ada SIM dan KTP. Para pahlawan, gambar pahlawan yang ada di dompet saya itu pada kabur, hilang nggak tahu kemana ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Salam teknisi pemula. Salam dari saya, Lutfi Service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Next time video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalam. 2 kali. Assalamualaikum.